Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, selamat pagi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana energi terbarukan di sekitar kita, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan manfaat bagi diri kita, kemudian bagi keluarga, ya. Silakan salah satu dipimpin berdoa atau saya tunjuk. Sekarang tanggal 21, absen 21. Nita Isnani. Nah. Ayo silakan. Di situ aja, di situ aja. Ya. Pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul adzim. Terima kasih. Oke, terima kasih Nita. Baik, sebelumnya kita kemarin sudah membahas terkait dengan energi, perubahan energi. Ada berapa? Coba di kelas ini ada berapa perubahan energi? Silakan angkat tangan. Boleh angkat tangan. Ayo. Perubahan energi apa aja? Cahaya. Lampu, terus energi listrik menjadi energi dingin. Energi dingin. Oke. Ada lagi? Yang lainnya dua. Temennya yang satu. Tadi disampaikan energi listrik menjadi energi cahaya, kemudian energi listrik ke dingin atau suhu, kalor. Ada lagi? Son kenapa son? Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Energi listrik berubah menjadi bunyi atau suara, sound system. Apa lagi? 3. Laptop. Apa lagi? Kalau laptop apa? Energi listrik menjadi audiovisual. Energi listrik menjadi audio visual. Jadi laptop energi listrik menjadi audio visual. Ada lagi? Videotron. Energi listrik jadi Videotron energi listrik berubah menjadi visual. Kemudian kemarin yang sering terlupa adalah energi makanan berubah menjadi energi gerak. Ya, kalian kan tadi ke sini apa enggak bergerak?
Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang perubahan energi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kalau energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, maka energi akan diubah ke bentuk lain. Berarti yang kita pelajari nanti adalah jenis energi terbarukan dan tidak terbarukan. Oke. Baik. Kali ini kita akan melakukan penerapan model pembelajaran learning cycle dalam meningkatkan kemampuan high order thinking skill melalui penilaian keterampilan sains. Ya. Oke. Akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah, jadi tujuan pembelajaran yang pertama, setelah nanti ada penampilan video apersepsi, kalian bisa mengemukakan pertanyaan kreatif. Jadi nanti setelah video, nanti akan ada beberapa hal yang terkait dengan video apersepsi. Adalah setelah mengeksplorasi video, nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan gejala alam dengan energi terbarukan. Kemudian yang ketiga adalah setelah melakukan video apersepsi, setelah melakukan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis permasalahan energi terbarukan. Jadi nanti kita akan sudah diskusi kelompok. Ada berapa kelompok di sini? 6. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, kita bahas LKPD. Ya, nanti akan saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya dapat memprediksi perhitungan. Tujuannya adalah memprediksi perhitungan jumlah magnet neodymium. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, kesepakatan kelas pada hari ini. Yang pertama, fokus saat pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua adalah nanti pada saat diskusi kelompok saling menghargai pendapat temannya. Dan yang ketiga, aktif bertanya dan menjawab selama proses pembelajaran. Yang keempat adalah nanti kalau ada yang tertidur atau ngantuk, di sini dekat dengan kamar mandi, tempat wudhu, ambil air wudhu. Dan yang kelima nanti adalah kita akan berkelompok, ya, berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Baik, sebelumnya ini ada soal pretest. Nah, pretest ini kalian kerjakan kurang lebih 10 menit. Ya. Uraian. Jadi nggak banyak, hanya 5 nomor. 6 nomor. Ya. Oke, baik, kita bagi dulu ya soal pretestnya. Berapa orang? Kan belum belajaran ya, jadi kerjakan dengan sepengetahuan kalian, ya, kerjakan dengan sepengetahuan kalian. Waktunya 10 menit. Nanti 9.52 kita sudah selesai.
Dikerjakan aja. Dikerjakan ya, dikerjakan dengan sebaiknya. Gimana Bapak? Jarang lihat video. Iya, enggak apa-apa. Jadi itu gambar tentang apa, jelaskan aja, enggak apa-apa. Gambar satu itu ya, sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Itu gambar tentang apa? Baik, kita akan lihat video persepsinya ya. Kita akan lihat video persepsinya. Ada suaranya ya? Sebentar, sebentar. Kedengaran?
Ini yang gambar kedua. This is my new invention, and of course, it is an extended version of this invention, which will reveal and previously I made it. Welcome to Energy Grow. This is a power generator that receives its energy from permanent magnets. So important point that this system has a source that Sudah ya? Baik, sudah. Kalau sudah, kita coba bagi kelompok. Seperti ini ya. Ini sudah terbentuk kan kelompoknya? Jadi kita akan mengikuti energi terbarukan. Ya, kita akan menerapkan model pembelajaran siklus belajar 5E. Kalau kemarin kita sudah membuat 5E itu eksplorasi, engagement, pendahuluan, tadi kan sudah. Kemudian eksplorasi. Nah, eksplorasi kita berada di tahap eksplorasi sekarang karena sudah melihat video tadi. Kemudian setelah itu nanti elaborasi. Elaborasi itu apa? Nanti akan saya bagikan lembar kerja kelompok. Nah, tadi saya minta kalian mencatat sebanyak-banyaknya pertanyaan kan? Boleh ditulis saja, dituliskan nggak apa-apa. Oke, saya beri waktu 2 menit nanti untuk menuliskan sebanyak-banyaknya. Jadi dari masing-masing kelompok minimal ada 4, ya, minimal ada 4, 3 sampai 4. Kelompok yang lain silakan nanti bersiap-siap untuk menjawab, ya. Oh ya, nanti kita sepakatnya kalau bertanya ataupun menjawab acungkan tangan ya, karena kegiatannya nanti saya proses, saya nilai penilaian prosesnya. 2 menit apa? Hah? Alat putih-putih tadi itu. Dia kan media aja. Bahannya berbahan keras apa karet kalau Bisa styrofoam. masa? Bisa. Enggak, katut, Pak. Enggak. Bisa kayak dari itu apa namanya? Karbon. Ini loh. Hard plate. Nah, kayu. Plate bisa. Hardboard namanya.
Oh, izin ke belakang, silakan. Oke, kelompok 2 tadi gimana? Nama saya Rizal Prihatara dari kelompok 2. Izin menjawab, kalau misalnya pakai magnet yang lebih kecil, menurut saya nanti gerakannya tuh semakin lambat dan tidak secepat pakai magnet yang lebih besar. Oke. Bisa? Bisa ya diganti, bisa. Ya, jawabnya bisa. Tapi karena tadi disampaikan medan magnetnya lemah, maka itu akan berpengaruh pada geraknya yang berkurang. Jadi kekuatan generatornya pun juga berkurang. Saya cukupkan ya. Kita setelah ini akan berdiskusi kelompok kurang lebih waktunya 30 menit. Ya 30 menit kurang lebih ya. Kalau sudah nanti bisa presentasi presentasi di masing-masing diskusikan dulu. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya bisa berdiri kemudian presentasi. Kalau yang bawa laptop silakan boleh gunakan PowerPoint ya. Kalau enggak cukup lisan enggak apa-apa. Kalau pengen searching dari hasil menjawabnya tadi, literasi dengan buku atau literasi dengan Google. Ya. Baik. Tapi waktunya hanya diskusinya adalah 30 menit, maksimalnya 30 menit. Baik, saya bagikan. Diskusinya ini nanti tentang ini ya, numerasi. Jadi terkait dengan energi. Ini ada 4. Ada. Boleh. Jadi itu ada 4 lembar kerja. Nanti bisa dibagi per orang atau per lembar kerja 2 orang, kalau selesai teman yang lain. Ya 4 kan. Jadi ada numerasi 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 soal di situ. Dikerjakan, didiskusikan. Erna Awanda, Novia Kusuma, Melvia Azahra, Media,
Mutia, Mutia Zarotul. Iya, Mutia Zarotul. Terus Khadijah namanya siapa? Hah? Khadijah, Khadijah. Khadijah Zahira. Az-Zahra. Sudah? Sampun. Nah, itu dua. Jadi boleh dibagi itu kan ada 4. Iya. Nah, dibagi itu boleh apa? Monalia. Munalia. Muna apa Mona? Kalista. Sabrina Nur Rahma. Sudah. Anggotanya kelompoknya? Kelompok 4 ya? Siapa? Aisyah Ayu. Aisyah Ayu. Silakan. Kita mulai presentasi ya. Kan ada 4 soal numerasi. Ya, ada 4 soal numerasi. Maka ada 4 orang atau 4 kelompok yang akan presentasikan. Dengan estimasi yang ditampilkan satu kelompok waktunya hanya 3 menit sekaligus tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dari yang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan sekitarmu? Jawabannya adalah membuang sampah dengan cara membedakan sampah organik, non-organik, ataupun sampah yang tidak bisa didaur ulang. Yaitu memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air pada sungai, air terjun, dan saluran irigasi. Aliran air ini digunakan untuk memutar turbin yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Di sini ada penelitian di rumah kerjanya dan juga penelitian agar mengetahui untuk menghasilkan daya yang dihasilkan oleh mesin air dilakukan penelitian yang mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh mesin air ada 3. Yang pertama tebal sudut, yang kedua debit, dan yang terakhir diameter nozzle. Ada. Bisa. Yang 2 harus mari ya. Diketahui bahwa semakin tebal sudut yang dihasilkan, semakin kecil daya yang dihasilkan. Mbak, Terus yang minta tolong nanti videokan gini aja ya. Saya nanti di posisi sampingnya sana. Sampai mana? Sampingnya sana. Nah. Diameter nozzle yaitu semakin tebal sudut dan semakin besar diameter nozzle, maka daya yang dihasilkan semakin kecil. Jadi pada penelitian pertama tebal sudut dan daya itu berbanding terbalik. Penelitian kedua Habis. Penelitian kedua antara debit dan daya itu berbanding lurus karena semakin tebal debit maka semakin besar daya yang dihasilkan. Sudah selesai. Mas. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jadi beri tepuk tangan buat semuanya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang bagaimana energi terbarukan dari prinsip motor magnet. Yang kedua, energi terbarukan dari sampah.
Kemudian dari panas bumi, kincir air. Kincir air itu ternyata juga dipengaruhi besar atau tebal sudut dari kincirnya sendiri, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi biogas ya. Itu salah satu energi terbarukan, kotoran sapi plus sisa makanan ternak. Oke. Ini saya beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal yang sama tadi. Sebentar. Ini ada soal post-test, nanti silakan dikerjakan. Ya. Soalnya mudah. Kalau sudah belajar tadi mudah. Soal terus. Ayo. Masing-masing. Pertemuan hari ini kita akhiri ya. Jadi tadi kalian sudah banyak belajar. Nah, terkait dengan energi terbarukan. Post-testnya ini sudah kalian laksanakan. Nanti jangan lupa pertemuan berikutnya kita pelajari tentang pemanasan global. Ya. Baik, silakan salah satu dipimpin doa, kemudian kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Marilah, semoga memberikan manfaat ya. Jangan lupa setelah ini adalah matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.